Bapak. Mungkin yang pertama bisa kita dengarkan dulu dari Pak Mulyadi. Boleh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita bersyukur, semoga dengan rasa syukur kita kegiatan ini bukan sekedar rutinitas yang kita hidup sebagai pulang tidak mendapatkan apa-apa, tapi bernilai ibadah di sisinya sebagai salah satu pencerahan dan bagian dari literasi yang memang tuntutan dari Al-Quran ketika kemudian ya selalu bersalam pada Nabi Muhammad SAW. Kita berharap juga semoga semangat beliau mengulangi rakaat ini kita bersyukur pada terima kasih Bapak Muhammad Fadli yang ada pakai Bapak Muhammad Fadli yang telah memfasilitasi. Terima kasih banyak. Semoga ini dicatat sebagai investasi amal yang akan dituai di akhirat kelak. Amin. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, hari ini kita cerita-cerita saja karena pada prinsipnya saya bukan pakar sastra seperti Bu Imar, karena beliau S1, S2-nya memang sastra UI dengan UGM lagi. Kalau saya hanya Universitas Negeri dulu IKIP Padang. Ya, masa Bu lupa IKIP Padang namanya. Jadi mungkin cerita sedikit saja. Kalau setelah membaca 15 buku, 15 cerpen ini, kita dibawa wisata kata. Ya, banyak sekali persoalan-persoalan berat, tapi disampaikan secara ringan. Dan akhirnya kita sendiri menentukan mau diapakan. Kita lihat seperti novel pertama, Mengidam Bunga. Ceritanya lurus sekali. Dan itu sesuai dengan kenyataan yang sekarang. Orang lagi gila bunga dulu. Ya, sampai keladi-keladi diambil semua. Yang di tepi got pun menjadi cantik. Karena potnya keramik. Jadi mahal. Nah, saat itu ditangkap oleh Subhan sebagai sesuatu untuk menjadi ide sebuah cerita. Namun di akhirnya kita silahkan menebak sendiri. Setelah itu bunga diapakan? Ya kan banyak bunga-bunga mahal. Setelah itu hilang aja, gak tahu jelasnya. Sekarang mulai berkurang. Yang dulu harganya bisa ratusan juta selembar, sekarang hilang. Silahkan kita tebak sendiri akhirnya jadi apa. Karena mungkin secara simbolik beliau menyatakan bahwa dia diharapkan anak perempuan tapi lahir anak laki-laki. Itu secara simbolik yang tertulis. Tetapi makna tersirat yang menceritakan bunga yang kita idam-idamkan mahal betul. Tiba-tiba kehilangan makna. Gelombang cinta yang ratusan ribu selembar malah sampai puluhan juta. Sekarang 50.000 aja susah menjualnya. Nah, kemudian apa lagi yang ingin mungkin beliau tawarkan di sana? Endingnya kita sendiri yang nebak. Dan mungkin bisa menjadi sebuah cerita lagi. Setelah lahir anak laki-laki, nanti mungkin Bu Ulfa Marina jadi sebuah ide. Ya kan? Ide apa? Mungkin beliau akan membuat sebuah cerita bagaimana kejadian anak laki-laki ini perlakuannya oleh orang tuanya yang berharap menjadi anak perempuan. Ya, kan jadi kita dipancing. Kemudian ada lagi novel cerpen yang berjudul Bensin di Kepala Bapak. Kita tahu bensin, apalagi solar, kadang-kadang menghilang, bensin juga menghilang, adanya petralit, kasihan angkot, ya kan? Nah, dan orang mudah sekali tersulut seperti bensin karena sudah dipancing dengan BBM. Dan itu akan meledak itu dan rata-rata merugikan diri sendiri. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan kalau saya lihat yang besar tapi diungkapkan secara sederhana. Dan itu mudah sekali dipahami. Dan enak sekali bahasanya. Termasuk juga ada cerpen yang tentang televisi. Kemudian televisi itu tumbuh dalam kepala saya. Ya seolah-olah sekarang kita kan nggak bisa hilang. Apa saja bisa di-frame di TV. Minuman ini yang murah, tapi nanti kalau dipromosikan besar-besaran, jadi betul-betul bangga kalau sudah, aduh luar biasa rasanya kalau bisa minum yang seperti ini. Padahal kalau di tempat kita mungkin gratis atau walaupun beli murah. Nah, itu mulai tumbuh, mulai banyak hal-hal yang lainnya. Saya pikir untuk pengantar itu saja Bu Matahari, ya. Karena kita nggak bisa lama-lama dengan beliau.
Setelah jam 6 nanti beliau akan menghilang, diganti oleh Ibu Rembulan. Ya, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Pak Mulyadi. Jadi ada sebuah fenomena yang ditangkap oleh Pak Subhan, khususnya setelah saya baca ini banyak fenomena di dunia Minangkabau ya Pak ya. Ditangkap kemudian dibahasakan dengan bahasa yang sederhana menurut Pak Mulyadi. Nah, kita lihat bagaimana menurut Kak Mardian terkait dengan buku ini Kak. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita sehingga dari beragam daerah ya, kota atau kabupaten yang ada di Sumatera Barat, Allah mudahkan kita untuk bertatap muka pada siang hari ini. Dan alhamdulillah cerah juga di tengah musim hujan yang sering mengguyur. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita curahkan, kita hadiahkan untuk pucuk pimpinan umat Islam di dunia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah sejatinya jauh sebelum istilah literasi itu bergaung akhir-akhir ini, beberapa tahun belakangan ini, aktivitas literasi itu sejatinya sudah ada sejak zaman beliau. Makanya tadi yang juga sempat disampaikan oleh Pak Mul, ayat pertama yang turun di muka bumi ini adalah Iqra, bacalah. Kita diminta membaca. Kalau kita diminta membaca, berarti kita dituntut untuk menjadi manusia yang peka, membaca yang tersurat maupun membaca yang tersirat. Melalui karya sastralah salah satu kepekaan kita sebagai manusia di tengah banyak manusia lainnya juga diasah, dilatih. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi seorang manusia yang memiliki hati, yang memiliki pikiran sehingga kita peka dengan keadaan sekitar? Nah, itulah yang hari ini salah satunya kita lakukan. Diskusi buku di sebuah tempat yang sangat mendukung ya, mendukung suasana nikmatnya untuk mendiskusikan buku. Yang saya hormati Pak Muhammad Fadli yang telah mendirikan, mengurus, mengelola rumah syarikat dengan moto yang luar biasa dalam maknanya, berpikir, berbicara, berbuat. Itu hanya 3 kata, tetapi kalau kita maknai betul-betul, Masya Allah, barangkali mengarahkan kita sebagai manusia untuk menjadi sebaik-baik manusia. Kemudian juga saya sapa Gurunda Bapak Muhammad Subhan, Kakanda bukan Bapak ya. Kakanda Muhammad Subhan, beliau ini guru saya. Kalau nggak ada beliau, nggak akan bisa saya keliling ke beberapa daerah negara hingga saat ini duduk di sini. Maka suatu kesempatan ketika saya sebagai murid beliau, murid di rumah Puisi Taufik Ismail angkatan pertama waktu itu, yang tertatih berkarya, yang tertatih butuh asupan semangat beliau. Insya Allah luar biasa sekali. Semoga Ananda, semoga Adinda selalu menjadi seorang murid yang tahu diri ya, Kakanda. Romantis ya. Tentu gak jadi istri Kak Subhanji. Dan hari ini suatu kehormatan untuk saya terlibat mendiskusikan salah satu karya beliau. Kalau karya beliau yang pertama, Rinai Kabut Singgalang, itu saya papa, mama, beradik, kakak semuanya. Saya pribadi mengulang membaca itu berkali-kali dan luar biasa. Dan karya beliau ini sering saya jadikan, saya gunakan sebagai objek penelitian selama saya kuliah di 2 kampus berbeda. Karena di tengah zaman sekarang ini saya masih haus dengan karya-karya yang memuat latar budaya Minang ya. Dan beliau hadir sebagai salah satu penulis di Sumatera Barat ini yang konsisten
untuk mengangkat dan menyisipkan nilai-nilai budaya itu, sehingga sebuah karya tidak hanya untayan kata tetapi ada makna yang luar biasa yang bisa dikaji dari zaman ke zaman. Kita tepuk tangan dulu untuk Kak Mama Sulan selaku penulis buku yang akan kita diskusikan hari ini. Kemudian saya juga menyapa dua orang yang luar biasa di sisi saya, Bapak Mul, jumpa lagi. Ibu kami berjumpa lagi, dua orang yang luar biasa. Semoga hari ini kita bisa diskusi hangat bersama. Juga di sini saya sapa juga lah ya, Ibu Matahari. Juga beberapa wajah di sini yang tidak asing. Ada Kang, panggilan akrabnya. Kalau saya manggilnya tetap Bapak, Pak Sulaiman Junet. Selamat siang Bapak. Wah, dulu sempat belajar puisi dari beliau dan luar biasa. Berkat tentu saya guru-guru yang masa saya sekolah di Padang Panjang itu selalu teringat. Saya pernah belajar puisi dari beliau dan alhamdulillah kadang orang-orang menganggap puisi itu adalah hal sepele, tetapi berkat puisi alhamdulillah saya pernah membaca puisi di hadapan 63 duta besar dari 63 negara di Istanbul, Turki. Tentu itu sebuah perjuangan yang panjang, tidak instan, melawan cemoohan orang-orang apa sih baca puisi gitu. Dan itu semoga suatu hari bisa sekeren beliau ya, Pak Sulaiman Junet. Nah, juga ada beberapa wajah-wajah yang tidak asing juga. Ada dari rumah baca anak dari mana istri tercintanya Bang. Ada juga Ubay ya. Nah, kapan kita kemah literasi lagi? Dan Bapak Ibu semua yang salam kenal hari ini. Kalau sebagai pengantar ya, Kadimah aja pengantarnya udah luar biasa ya. Saya membaca buku Bensin di Kepala Bapak ini tentu tidak terlepas dari posisi saya pernah duduk di bangku jurusan sastra. Di jurusan sastra itu meneliti karya-karya sastra, itulah bentuk tugas-tugas kami gitu. Tapi jangan dikira di jurusan sastra itu belajar bagaimana menulis puisi, menulis cerpen, tidak. Justru di jurusan sastra itu kami belajar menjadi seorang kritikus, kemudian belajar bagaimana melihat karya sastra tidak hanya secara yang tertulis saja gitu. Kalau dikaitkan dengan teori-teori yang bisa kita gunakan dalam pengkajian karya sastra itu banyak, Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya sosiologi sastra, kemudian nanti juga ada apakah itu sebuah karya sastra ada unsur feminismenya dan lain sebagainya. Namun saya akan menyeimbangkan bahwa hari ini kita akan diskusi santai. Bensin di Kepala Bapak ini adalah buku yang memuat 15 cerpen, yang ke-15-nya itu sejatinya adalah potret realitas sosial yang bisa kita temukan barangkali di sekeliling kita. Tidak harus di jauh-jauh, tapi bisa kita temukan di sekeliling kita. Sebuah karya baru yang baru diterbitkan November 2021 lalu. Ini kumpulan cerpen yang isinya 15, ditulis tahun 2005 sampai 2015. Artinya nih Bapak Ibu sekalian, dalam jangka waktu 10 tahun sang penulis bisa memilih 15 cerpennya sehingga bisa dibukukan. Nah Bapak Ibu sekalian, barangkali juga termotivasi untuk itu. Tidak butuh sampai 100 judul untuk bisa membukukan karya, tetapi 15 cerpen saja sudah bisa menjadi sebuah buku. Judul yang dipilih adalah Bensin di Kepala Bapak. Dalam kata pengantarnya saya baca bahwa judul ini terinspirasi dari masa itu masyarakat sedang demo dengan kenaikan BBM ya, pada masa pemerintahan salah satu presiden di Indonesia ini, disebut terus terang Bapak SBY. Jadi dalam setiap cerpen ini saya menangkap beberapa hal
bahwa segala kejadian-kejadian dalam alur cerita, penulis ingin menyampaikan makna-makna tersembunyi. Misalnya dalam judul bensin di kepala Bapak ini, saya menemukan cerita yang mengisyaratkan nasib nelayan miskin yang mati sebelum kematian. Ini sebagai potret ada orang-orang berkerumun mendemo presiden karena kenaikan BBM. Tapi di daerah yang barangkali presiden pun tidak tahu itu daerah kecil di mana, ada nasib seorang nelayan yang sudah mati sebelum kematian. Saya simpulkan seperti itu karena apa? Jauh sebelum si tokoh bapak ini mati, tewas atau meninggal, ternyata nasibnya sebagai nelayan sudah dimatikan terlebih dahulu dengan kondisi kenaikan BBM. Barangkali kenaikan BBM bagi kalangan elit, kalangan tertentu tidak masalah. Tetapi cerpen ini, meskipun ini adalah masalah sederhana, lihatlah, si penulis tidak tanggung-tanggung melihatkan nasib tragis dari kenaikan BBM. Seseorang atau nelayan mati, siapa yang akan bertanggung jawab di atas kematian? Itu satu potret cerita bahwa tokoh si bapak mati. Nah, sebagian cerita saya baca dalam buku ini memang berujung kepada kematian, puncak penderitaan, dan kehilangan. Dalam Mengidam Bunga, saya justru melihat dalam cerpen ini, Bapak Ibu sekalian, pesan yang ingin disampaikan penulis menurut saya itu bukan sebatas tentang musim bunga, tetapi bagaimana penulis meyakinkan kita bahwa banyaknya di tengah masyarakat kita ini yang mudah percaya. Jadi ketika membaca ini saya menyimpulkan jangan mudah terlalu percaya apa kata orang secanggih apapun itu teknologi. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kondisi kata orang kalau ada ya seseorang merawat bunga, dirawat dengan penuh kasih sayang, maka itu akan mudah membuatnya punya anak perempuan. Si tokoh laki-laki di dalam cerpen ini begitu amat percaya. Dari mana saya menyimpulkan beliau si tokoh ini amat percaya? Karena apa? Dia tiba-tiba yang sebelumnya tidak suka bunga, tidak ada bunga di taman di halamannya, tiba-tiba merawat bunga. Aneka pula bentuknya sampai istrinya terheran-heran. Ada apa rupanya si kuda ini merawat bunga? Nah, ternyata apa? Si penulis ingin meyakinkan sebegitu yakinnya si tokoh kuda ini percaya bahwa yang suka bunga itu bisa mengantarnya suatu hari punya anak perempuan karena sudah 3 anaknya laki-laki semua. Nah kemudian ternyata di akhir cerita dalam alur yang terus berjalan, setelah di USG pun yang semula dokternya bilang anaknya perempuan, ternyata apa? Laki-laki. Dari cerpen yang sederhana ini saya menangkap bahwa penulis ingin meyakinkan pada para pembaca seperti apapun kata orang-orang di sekitar, seperti apapun kecanggihan teknologi, ada suatu hal yang tidak bisa kita langgar, yaitu takdir dari Allah. Akhirnya apa? Walaupun dia sudah merawat bunga, cek ke dokter, hasilnya perempuan, hati girang bukan main, rupanya yang lahir tetap laki-laki. Di sini juga melalui cerpen ini kita juga belajar bahwa pengharapan kepada sesuatu itu perlu dikontrol. Nah, nanti banyak lagi cerpen-cerpen lainnya, namun pada dasarnya yang saya tangkap bahwa ternyata si penulis tidak sesederhana itu menyampaikan pesan dari realitas sosial yang ia tangkap kemudian diramu menjadi karya sastra dan akhirnya dibukukan. Belum lagi nanti bagaimana tokoh laptop yang berbicara dengan tokoh, bagaimana nanti darah, beberapa judul yang luar biasa menurut saya juga tentang
ada lelaki Majnun. Mungkin barangkali saya ketika melihat awal judul ini, apakah ini akan berkaitan dengan cerita Laila Majnun? Ternyata tidak. Artinya penulis bisa mampu memberikan sesuatu yang berbeda, yang membuat si pembaca semula memikirkan apa, ternyata yang tertera lain. Ini surprise yang kejutan-kejutan yang bisa penulis berikan dalam karyanya. Belum lagi tentang cerita-cerita lainnya, nanti kita akan bahas dalam bincang-bincang berikutnya. Nah, demikian dulu pemantik diskusi pada awal ini dari saya. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya melihat ada catatan panjang sebenarnya di bukunya Kak Dian, tapi belum dikasih ke kita. Ini sebenarnya adalah isyarat untuk nanti kita lebih banyak berdiskusi. Terakhir kita dengarkan dari Ibu Ermawati terkait dengan buku Bensin di Kepala Bapak. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Matahari. The sun is shining now. Matahari masih sedang bersinar dengan cerahnya sampai sore ini. Begitu juga Ibu Matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Alhamdulillah Nabi hadana di hadza wa kunna linahtadiya laulana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah sore ini kita masih diberi rahmat kesehatan dalam rangka mempreteli buku Bensin di Kepala Bapak karyanya Suhu. Jadi saya manggil beliau Suhunya Pak Subhan ini. Saya manggil Bapak entah, manggil udah entah lagi. Ya, semua datang Pak Fauzan. Jadi saya panggil dia Suhu. Kenapa beliau saya panggil Suhu? Karena memang suhunya beliau di sastra, di puisi, di literasi, ya begitu menurut saya. Jadi beliau memang suhu bagi saya. Terusnya salam salam tadi kepada Nabi Muhammad SAW. Ini terus terang nih Ibu Matahari, Ibu salah nyusun tadi nih narasumber sudah disebut jaga oleh si Muhammadiyah semua. Saya speechless mungkinnya. Yang pertama itu pakar dan pengawas sudah ngomong di depan, apalagi saya nggak pakar gitu kan. Nah, ini sastrawati duduk di tengah dan duluan, udah disikat habis semua ke-15 isi cerpennya Pak Subhan. Jadi mau ngomong apa? Begini Bapak Ibu, setelah ditilik juga buku Bensin di Kepala Bapak ini, saya sebetulnya dapat hadiah khusus nih waktu di tempat Pak Fauzan. Hadiah buku gratis dari penulisnya. Begitu bangganya saya dapat hadiah ini, dan itulah efeknya mungkin saya jadi pembicara hari ini. Padahal saya bukan sastrawan ini, terus terang juga Pak Doktor Pak Adun Sulaiman Junaid ini juga sang suhu lagi dari suhu, dan juga Pak Ubay. Di sini nggak ada dokter di kelas. Oh, di kelas. Ini bukan kelas offline ya, bukan ya? Ada dokter ini, di Sulaiman Junaid. Adun Sulaiman Junaid ya. Terus juga ada Pak Ubay di sini, pakar puisi. Saya begitu bangganya bisa bertemu semua pakar dan peduli literasi, puisi dan sastra semuanya lah begitu. Terima kasih juga yang terlupakan kepada ownernya rumah syarikat ini, ternyata adik saya. Ini kami berdekatan sesama alumni SMA 1. Selamat sore Pak Fadli. Biasanya online sih sebut di Facebook di mana masuk lagi ini offline sekali kok. Jadi terima kasih juga. Ini heran juga tadi mengambil saya sini ya. Rumah syarikat itu punya siapa ya? Ternyata punya beliau. Begitu pedulinya beliau dengan literasi. Nanti sesekali juga saya undang nanti kalau mau baca mandiri begitu nih ya, kami silakan datang nanti, dan banyak lagi pembenahan di sana yang dibutuhkan oleh mau baca mandiri yang baru saya miliki dan baru launching oleh Ibu Wakil Wali Kota 17 Oktober yang lalu. Dan juga waktu itu ada lomba baca puisi se-Sumatera Barat. Nah, jadi semua atas izin Allah semua sudah terlaksana. Nah, kita kembali ke buku Pak Subhan ini. Dari sini Kepala Bapak memang sama dengan kepala isi kepala saya dengan Bu Mar sedikit-sedikit sama ya. Memang waktu itu Bu Mar Madian kita ya Kasiman. Dia saya panggil ini Parmo yang biasa manggil Mar juga. Memang di waktu bensin itu naik, menurut saya
isi dari cerpen ini itu aja semua tentang bensin aja, karena memang udah banyak yang antri bensin sekarang. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ke-15 cerita ini merupakan cerita non fiksi, bukan cerita hayalan menurut saya, tetapi ini benar-benar terjadi yang direalisasikan oleh Pak Subhan ke dalam sebuah buku. Itu menurut saya, bukan cerita hayalan tetapi cerita beneran. Apalagi itu saya kutip tentang Mande itu ya, cerita seorang anak yang merantau, begitu orang tuanya sakit pun tak pulang, mengejar setoran, atau mengejar target, atau mengejar gaji yang besar gitu, tidak mau tahu dengan keadaan orang tuanya. Jadi sampai orang tuanya meninggal pun dia tidak tahu. Nah, bayangkan itu Pak Ibu. Jadi begitu hebatnya penulis ini, dari satu sama lain. Menurut saya dulu ada hubungannya antara cerita satu, cerita lain, ternyata masing-masing punya keunikan tersendiri. Cerita Mande, cerita kupu-kupu di ruang tamu itu dulu hanya cerita istilahnya icak-icak, entah apa kata orang tua, cerita orang tua di Pak Ibu. Ternyata direalisasikan oleh Pak Subhan di sini, di mana ada kupu-kupu, di sana nanti pasti ada tamu yang datang katanya. Ternyata tamunya adalah seorang pembunuh yang ceritanya pasti menantang dan mengerikan. Bapak Ibu nanti bisa baca di sana. Sengaja kami pancing-pancing di sini dan semoga juga tertarik untuk membacanya. Kami sebagai pemantik, sebagai istilahnya untuk memancing-mancing Bapak Ibu mau tidak membacanya, tertarik membacanya, dan alhamdulillah memang tertarik. Saya dari pertama sampai terakhir pun kalau dia hafal tidak mau hafal Bapak Ibu, namanya nenek, saya sudah nenek dan dengan Pak Cucu, susah untuk menghafalnya. Tapi setiap membaca dari cerita ke cerita yang lain beda-beda. Seperti Mas Nun tadi, ya kata Ibu Mardian tadi, dikira ada hubungannya lain Lela Majnun itu, tetapi tidak. Cerita seorang yang dibenci di sebuah kampung gitu, sampai dia meninggal, dan itulah kebencian yang dilampiaskan oleh masyarakat di sana dengan perangainya gitu. Ternyata sampai sekarang masih ada juga hal-hal yang demikian. Dan semoga juga nanti Bapak Ibu sebagai pemantik dan memancing-mancing untuk sebuah buku yang sangat menarik ini, segitu dulu sebagai pengantar bagi kami. Semoga nanti dalam Bapak Ibu yang ahli sastra nanti bisa membantu menjawab. Ini kami yang non sastra Bapak Ibu. Saya basicnya S1 S2 bahasa Inggris Bapak Ibu. Bukan jualan sastra, nggak tahu saya sebetulnya. Tapi efek inilah, efek sebagai pegiat literasi, ngumpul-ngumpul dengan pakar-pakar, jadi terpancing juga jadi seperti ini. Akhirnya saya tertarik dengan sastra seperti ini. Untuk itu terima kasih Pak Subhan atas kepercayaannya kepada kami, terutama saya untuk bisa hadir di sini. Memang saya meluangkan waktu untuk ini, hari ini libur ya Pak Ibu, saya siapkan waktu untuk Pak Subhan untuk kita bisa berkumpul bersama. Semoga ini menjadi ladang amal bagi kita dan menjadi menambah silaturahmi bagi sesama kita pegiat literasi sesumbar ini. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa kita semua sudah cukup panas untuk memulai diskusi ini. Secara garis besar kita simpulkan bahwa cerpen-cerpen ini adalah sebuah tangkapan realita masyarakat Sumbar Minangkabau yang kemudian Pak Subhan tuliskan dalam sebuah karya sastra yaitu cerpen. Mungkin dari semua peserta di sini, saya mempersilahkan waktu yang selama-lamanya jika ada yang ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan pendapatnya sendiri tentang buku Bensin di Kapal Bapak. Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu semua? Oke, Ibu. Ya,